Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang rezeki dan gaji. Kita diciptakan oleh Tuhan ke dunia ini sudah membawa rezeki yang Allah sudah tentukan. Tinggal bagaimana kita mendapatkan dan menjemput rezeki tersebut. Begitu juga makhluk yang lain, burung yang terbang, semut yang merayap, binatang air yang ada di dalam lautan, sungai, di danau, semuanya sudah ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, ketika manusia bekerja, dia juga memiliki penghasilan, dan penghasilannya itu berupa upah yang dia dapatkan dari pekerjaan yang dilakukan. Lalu apa bedanya rezeki dan upah atau gaji tersebut? Saudara sekalian, disinilah letak perbedaan antara rezeki dan gaji. Kalau rezeki, Allah sudah tentukan kepada manusia dengan usaha yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Dan untuk memberikan rezeki, Allah tidak memilih siapa saja, tetapi Allah sudah menentukan rezeki itu sesuai dengan apa yang diusahakan oleh manusia itu sendiri. Begitu juga dengan makhluk Allah yang lain, binatang, juga ditentukan rezekinya oleh Allah sejauh mana hewan-hewan tersebut menjemput rezeki. Jika burung kupu sudah keluar dari sarangnya mencari makanan, maka dia sudah ditentukan rezekinya. Nah, karena rezeki itu harus dicari dan didapatkan, tetapi bedanya dengan gaji adalah ketika gaji seseorang atau upah seseorang itu sudah ditentukan berapa kadarnya. Seorang buruh bangunan dengan gaji yang sedemikian jumlahnya sudah tahu. Begitu juga dengan pegawai negeri, begitu juga dengan wira swasta, pedagang, apapun itu dia bisa memprediksi, mengira-ngira berapa penghasilannya. Apalagi seperti pegawai negeri sudah tentu gaji yang dia dapatkan itu berapa. Nah, lalu rezeki itu ditentukan oleh Allah kepada makhluknya, tentu dengan keberkahan di dalamnya. Makanya kita bermohon kepada Allah agar meminta rezeki yang halal, rezeki yang berkah. Ya Allah, berilah aku rezeki. Pasti ada kata mubarakatan, rezeki yang penuh berkah. Artinya kita memohon kepada Allah agar rezeki kita itu diberkahi. Dan keberkahan inilah yang membedakan dengan gaji. Maka kalau kita misalnya bicara tentang banyaknya gaji seseorang berdasarkan tenaga yang dia keluarkan, kita akan melihat pada buruh, kuli bangunan. Mestinya mereka lah yang gajinya besar. Kenapa? Karena tenaga yang mereka keluarkan lebih besar. Kalau kita bicara gaji itu akan dimiliki oleh orang yang harus pintar, maka mungkin orang yang bergelar sarjana, orang yang bergelar doktor, yang profesor, gajinya besar, rezekinya besar. Kalau kita berbicara bahwa orang yang petani, misalnya yang dia dari subuh bekerja sampai malam, bahkan mestinya dia yang berpenghasilan besar. Tapi ternyata tidak, bahwa rezeki itu memang sudah ditentukan oleh Allah, dan kadang dia melebihi apa yang tidak dikira oleh manusia. Mungkin kita hanya mengira bahwa kita dapat uang segini atau rezeki segini, tapi ternyata Allah
justru melebihi apa yang kita kira. Tidak seperti gaji kita segini, kita akan menerima segitu. Tapi kalau rezeki itu tidak. Kenapa? Karena rezeki itu tidak terukur. Ketika misalnya seorang pedagang, biasanya dia mendapatkan penghasilan rutin cuma segini, tiba-tiba suatu saat ada yang memborong, ada yang sudah memesan bahkan untuk waktu yang cukup panjang. Rezeki yang tidak diduga-duga sama dia. Begitu juga dengan orang yang menjadi petani gitu. Pas dia panen, tiba-tiba hasil panenannya harganya meroket naik misalnya, dan hasil yang dia tidak duga-duga selama ini, karena biasanya dia menjual harga yang biasa, tetapi kok tiba-tiba menjadi mendapatkan banyak sekali. Saudara sekalian, maka kalau bicara tentang rezeki, kita selalu berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, berilah kami rezeki yang berkah, karena memang rezeki itu datangnya membawa kelapangan buat kita, kemudahan buat kita, dan kadang-kadang kita tidak bisa mengira-ngira kapan datangnya dan berapa jumlahnya, karena memang itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita memiliki gaji yang sudah kita ketahui berapa jumlahnya kita terima per minggu, per bulan, tetapi yang namanya rezeki kita kadang tidak bisa menerima, tidak bisa mengira berapa yang kita dapatkan, berapa yang kita terima, karena hanya Allah yang menentukan kadar yang kita terima itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pertama, dalam Islam kita dianjurkan untuk selalu bekerja keras dalam hidup kita. Kita harus selalu ikhtiar dalam hidup kita agar merubah nasib kita sendiri. Seperti Allah menyebutkan dalam firman-Nya, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim." Bahwa sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang akan merubah. Kita ingin baik hidup kita ingin sukses dalam karir kita ingin sukses dalam pendidikan kita, maka kitalah yang melakukan. Kita ingin banyak rezeki kita ingin layak hidup kita sendiri yang melakukan. Dengan apa? Tentu saja dengan ikhtiar. Lalu yang kedua, bahwa dalam meminta rezeki kepada Allah atau mendapatkan rezeki Allah, selalulah kita syukur, banyaklah bersyukur. Nah, dengan bersyukur itulah sungguhnya rezeki itu akan datang bertambah yang kita tidak tahu dari mana datangnya. Itu yang disebut dengan min haitsu la yaktasib. Ya, min haitsu la yaktasib itu kita tidak bisa mengira-ngira dari mana datangnya rezeki tersebut. Ya, lalu yang ketiga, selain bersyukur, ya, bersyukur atas apa yang Allah berikan, karena Allah sendiri yang menjanjikan, la in syakartum la azidannakum, kata Allah. Kalau kalian bersyukur maka nikmatku akan aku tambah. Artinya dengan bersyukur itulah nanti rezeki kita itu bisa ditambah oleh Allah. Nah, lalu yang berikutnya adalah selalulah kita berdoa kepada Allah, karena doa itu sungguhnya adalah senjatanya orang mukmin, kata Rasulullah. Doa silahul mukmin. Bahwa doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Kalau doa yang kita panjatkan itu lalu dikabulkan oleh Tuhan, maka kehidupan kita bisa akan menjadi baik, rezeki kita akan menjadi baik. Selalu berdoa dan berdoa. Nah, Allah tidak seperti manusia. Kalau kita meminta kepada orang, sering minta, kita nggak bisa lain orang. Bisanya cuma meminta, tapi sama Tuhan tidak. Kalau kita sering meminta, itu malah semakin baik. Kenapa? Karena kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sekalian, semoga manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.